Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianisa Dia Amanda, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan materi mengenai pemberontakan Darul Islam. Darul Islam atau Negara Islam Indonesia merupakan insiden yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Munculnya aksi pemberontakan ini disebabkan karena kekalahan Indonesia dalam Perjanjian Renville dari pihak Belanda yang mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat. Aksi pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi telah meluas ke berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa, bahkan menyebar keluar Pulau Jawa, seperti di Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Gerakan Darul Islam dipimpin oleh R.M. Kartosuwiryo, yang juga merupakan imam dan presiden negara Islam Indonesia. Tujuan pemberontakan DI adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar Islam sebagai dasar negaranya. Di proklamasi pembentukan DI, tertulis hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Tertulis juga di undang-undangnya, negara berdasarkan Islam, sedangkan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi NII menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara adalah membuat undang-undang yang berdasarkan pada syariat Islam, serta menolak keras ideologi selain Al-Quran dan Hadis. Sebab umum terjadinya pemberontakan DI yang pertama yaitu kehampaan kekuatan di Jawa Barat. Kedua, Kartosuwiryo dan juga rakyat keberatan apabila Jawa Barat diberikan begitu saja pada pihak Belanda. Ketiga, merasa tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah kantong dan masuk ke wilayah RI. Kartosuwiryo menganggap bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan pemerintah pada perlawanan yang telah dilakukan rakyat Jawa Barat. Hal ini juga disebabkan karena ada sejumlah komandan TNI yang berjanji meninggalkan semua senjata pada saat mereka pergi dari Jawa Barat. Dengan pengikutnya yang berjumlah sekitar 2.000, Kartosuwiryo tidak mau pindah dan mulai mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI di Jawa Barat terjadi setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Kartosuwiryo menolak pindah dari Jawa Barat dan membangun DI dengan tujuan melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian pada 17 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan NII secara resmi berdiri di Desa Cisayong, Jawa Barat dengan nama tentaranya yaitu Tentara Islam Indonesia. Operasi penumpasan gerakan ini digencarkan pada 1 April 1962. Pada 4 Juni 1962, dengan menggunakan taktik pagar betis, pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo dan pengikutnya di Gunung Geber. Kemudian, pada 16 Agustus 1962, ia divonis hukuman mati. Pemberontakan DI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolango yang beroperasi di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Pada 1946 dibentuk pasukan pemberontak bernama Hizbullah. Kemudian pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah bergabung dengan DI Kartosuwiryo. Pada 1950, di bawah pimpinan Letkol Sarbini, dibentuk Gerakan Banteng Negara untuk menumpas pemberontakan ini. Kemudian, pada 1957, pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Pemberontakan DI di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Baroeh, yang menyatakan bahwa Aceh adalah bagian negara Islam Indonesia dan memutuskan hubungan dengan Jakarta pada 21 September 1953. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan ini akibat kekecewaan rakyat Aceh karena sebelumnya Aceh adalah daerah istimewa, namun statusnya diganti menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pemberontakan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan pada 17-28 Desember 1962 atas inisiatif Kolonel Jasin. Pemberontakan DI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar.
Gerakan ini diawali pada tanggal 30 April 1950. Kahar mengirimkan surat kepada pemerintah pusat yang berisi tentang pembubaran KGSS dan meminta para mantan anggotanya dialihkan ke APRIS. Pada kenyataannya, ia menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah kepemimpinannya. Namun, tuntutannya tersebut ditolak. Ketika akan diangkat menjadi pejabat wakil panglima tentara, Kahar dan para pengikutnya kabur ke dalam hutan, dan pada tahun 1952, Kahar menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NII. Dibutuhkan sekitar 14 tahun untuk mengakhiri pemberontakan, hingga pada 3 Februari 1965, dalam gencatan senjata, Kahar Muzakar tewas tertembak. Pemberontakan DI di Kalimantan Selatan dimulai pada Oktober 1950. Seorang bekas letnan TNI bernama Ibnu Hajar memberontak dan menyatakan bahwa gerakannya merupakan bagian dari DI Kartosuwiryo. Ia memimpin pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Mereka menyerang pos-pos Kesatuan TNI di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan. Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di APRIS, karena kebanyakan pejuang tidak bisa baca tulis. Pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah dan akan diterima kembali menjadi anggota TNI. Ia pada akhirnya menyerah. Tetapi setelah mendapat perlengkapan persenjataan, Ibnu Hajar melarikan diri dan melanjutkan pemberontakan. Karena pemberontakan ini terus berlanjut, pemerintah kemudian bertindak tegas. Pasukan TNI dikerahkan untuk menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Akhirnya, pada 1959, Ibnu Hajar tertangkap dan seluruh anggota gerombolannya dimusnahkan. Demikian penjelasan mengenai pemberontakan Darul Islam. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.